Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Rafli Maulana Siregar dengan NIM 24085616062 dari kelas C akan menjelaskan terkait kode yang saya buat untuk memenuhi tes PBO. Oke, untuk soal yang pertama itu ada perusahaan olahraga Jaya Selalu ingin mencatat data pendaftaran atlet untuk cabang lari 100 meter dan menganalisis secara sederhana siapa saja yang berpotensi lolos kualifikasi. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kelas atlet yang memiliki atribut string nama, string asal klub, lalu double waktu catatan detik. Alasannya pertama, string nama ini karena dia menggunakan string tulisan, lalu juga asal klub itu juga demikian. Lalu untuk double karena waktu untuk catatan detik itu tidak selalu exact merupakan bilangan bulat, jadi kita menggunakan double di sini. Selanjutnya itu kita menyediakan konstruktor untuk menginisialisasi ketiga atribut tersebut. Jadi di sini ada string nama, string asal klub, double catatan detik, lalu dis nama sama dengan nama, dis asal klub sama dengan asal klub, lalu dis waktu catatan detik sama dengan waktu catatan detik. Nah, ini untuk kelas atlet. Selanjutnya di kelas mainnya itu kita membuat array yang menampilkan 5 atlet dengan catatan waktu yang berbeda-beda. Untuk atlet yang pertama, kita bukan array 0 ini, itu dia memiliki catatan waktu 10,2, lalu atlet kedua itu 10,4, lalu 10,8, 9,9, lalu 10,6. Lalu sini kita melakukan perulangan untuk menampilkan atlet yang catatan waktunya kurang dari 10,5. Jadi artinya atlet yang tersebut itu berpotensi lolos kualifikasi. Lalu sini kita lakukan perulangan, lalu if catatan detiknya itu kurang dari 10,5, dia akan ngeprint namanya, lalu asal klubnya, serta waktu catatan detiknya. Kurang lebih begitu. Misalnya kita jalankan. Nah, begini adalah outputnya. Jadi atlet yang terprint di sini itu tidak 5, melainkan hanya 3, yaitu atlet yang kurang dari 10,5. Yaitu ada atlet yang pertama, yaitu 10,2, 10,4, dan 9,9. Untuk atlet yang 10,8 dan 10,6 itu tidak tercetak. Itu untuk soal nomor 1. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang kedua. Jadi soal yang kedua itu PT Textor mengelola inventaris gadget di mana ada data produk yang isinya adalah ID, nama, harga, stok yang harus dienkapsulasi untuk memastikan integritas data, stok, dan harga tidak boleh diubah secara langsung dari luar kelas. Oke, langkah yang pertama adalah kita membuat kelas produk dengan atribut private, yaitu string, ID produk, lalu nama, lalu double harga, lalu integer stok. Lalu kita membuat constructor yang berisi string ID produk, string nama, double harga, dan integer stok. Dimana kita panggil di sini di ID produk sama dengan ID produk, di nama sama dengan nama. Lalu di sini kita membuat suatu kondisi. Jika harganya lebih dari sama dengan 0, itu dia merupakan harganya. Selain itu, jika masukkan harganya sama dengan 0, itu akan mengeluarkan perintah yaitu harga itu tidak boleh negatif. Jadi harga itu diatur menjadi 0. Jadi misalnya ketika harga itu diinputkan minus 500 gitu misalnya, itu tidak boleh. Jadi harganya otomatis akan menjadi 0. Lalu juga di sini akan ada stok, di mana jika stoknya itu lebih dari 0, itu akan masuk ke dalam stok. Selain itu, jika dia sama dengan 0, itu nggak boleh negatif. Jadi dia diatur menjadi 0. Lalu ada juga setternya. Pertama di sini ada public void untuk set harga. Di sini juga ada kondisi di mana harganya itu harus lebih dari 0. Jika tidak, dia tidak diperbaharui. Jadi harga tidak boleh negatif. Lalu juga ada metode untuk menambah stok. Ini untuk logikanya masih sama seperti yang di atas. Lalu untuk mengurangi stok juga, nah ini juga ada kondisinya di mana jumlah itu harus kurang dari sama dengan 0. Jadi jumlah pengurangan itu harus positif. Jadi nggak mungkin ada stok yang misalnya stoknya dikurangi minus 2. Tidak mungkin, jadi harus dikurangi 2, dikurangi 3 begitu. Nah, di sini juga dicocokkan dengan jumlah. Jika jumlahnya lebih besar daripada stok, itu gagal mengurangi karena stoknya itu nggak cukup. Tuh. Lalu juga ada
getter untuk menampilkan data produk. Lalu kita ke kelas main-nya. Nah, di sini kita membuat objeknya yaitu objek produk P1. Nah, di sini ada ID-nya, lalu ada namanya, lalu ada harganya, lalu ada stoknya. Nah, kita tampilkan info awal produknya yaitu dia akan menampilkan yang di atas ini, lalu kita tambah stoknya. Nah, stoknya kita tambah sejumlah 5. Lalu kita juga bisa mengurangi stoknya itu sejumlah 8. Lalu misalnya kita kurangi stoknya itu lebih dari jumlah yang ada, itu dia misalnya 20 kan tadi stoknya itu hanya 10 gitu kan. Lalu juga di sini kita mencoba untuk mengatur harganya menjadi negatif. Nah, kita lihat outputnya. Oke. Nah, ini outputnya dia akan menampilkan produk yang awal. Selanjutnya di sini kita tambah stok, tadi kita tambah 5, otomatis akan menjadi 15. Lalu tadi kita kurangi juga kita kurangi 8. Jadi di sini ada stoknya 7. Lalu percobaan stoknya tadi kan kita kurangi 20, sementara stok yang kita punya itu 7. Jadi di sini akan ada kondisi atau kata-kata di mana stok tidak mencukupi. Lalu juga kita tadi mencoba untuk mengatur harga itu menjadi negatif 1.000 gitu kan. Nah, itu tidak boleh. Jadi di sini ada tulisannya gagal memperbarui harga. Jadi harga itu tidak boleh negatif. Sekian. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu sebuah perusahaan taksi online itu memiliki kelas dasar untuk semua kendaraan dan kelas turunan untuk mobil listrik yang mendapatkan pelakuan tarif khusus. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu membuat kelas dasar itu kendaraan dengan atributnya private string plat nomor dan private double tarif dasar per kilometer. Lalu kita buat konstruktor. Jadi di sini ada publik kendaraan di mana string plat nomor, double tarif, lalu di sini kita seperti biasa kita dis plat nomor, lalu dis tarif, lalu di sini kita membuat getternya, public string get plat nomor, kita get plat nomornya, lalu juga kita get tarif dasar per kilometernya, lalu di sini kita membuat metode untuk menghitung tarif berdasarkan jaraknya. Jadi kita di sini hitung tarif dasar per kilometer dikali jarak kilometer. Nah, lalu kita di sini membuat kelas mobil listrik extend kendaraan. Jadi kita membuat kelas turunannya dari kendaraan yang memiliki metode yang berbeda nanti. Jadi pertama kita buat di sini private double discount charge. Lalu konstruktor untuk memanggil konstruktor super kelasnya. Jadi public mobil listrik, string plat nomor, double tarif dasar per kilometer. Lalu ini yang baru yaitu discount charge. Nah, karena tadi itu plat nomor dan tarif dasar per kilometer itu juga merupakan tadi atribut yang ada di kelas kendaraan. Jadi di sini kita pakai super. Super plat nomor dan tarif dasar per kilometer. Lalu ini yang baru, discount charge sama dengan discount charge. Lalu kita untuk overriding untuk metode hitung tarifnya. Jadi karena untuk mobil listrik ini akan ada diskonnya. Jadi di sini kita buat public double, hitung tarif double jarak kilometer untuk kita ngambil jarak kilometernya. Lalu sini ada tarif asli, kita ambil hitung tarif jarak kilometer, kita ambil dari di super kelasnya. Lalu ada tarif diskon sama dengan tarif asli dikurangi tarif asli dikali diskon charge. Ini adalah metode atau cara untuk mengurangi untuk menerapkan diskonnya begitu. Lalu kita return tarif diskonnya. Nah, di sini untuk kelas main-nya seperti yang bisa dilihat, ini ada kita buat dulu objeknya yaitu kendaraan mobil biasa ya, dengan plat nomor sekian, lalu tarif dasar itu 5.000. Lalu ada mobil listrik itu plat nomornya sekian dan tarif dasarnya 5.000 juga. Namun dikenakan diskon charge sebanyak 0,10 atau 10%. Nah, lalu kita juga buat di sini jaraknya itu 10, itu menggunakan satuan kilometer, jadi anggap 10 ini 10 kilometer begitu. Lalu kita buat untuk menghitung tarif. Jadi untuk tarif biasa itu kita panggil metode-metode yang tadi ada di kelas-kelas sebelumnya. Nah, di sini adalah untuk menunjukkan hasil perbandingannya. Jadi ketika plat kendaraan biasa itu mobil biasa, lalu kita get plat nomornya. Nah, terus juga untuk tarifnya juga kita gunakan tarif yang biasa. Sementara untuk mobil listrik, kita get-nya tuh mobil listrik, get plat nomor juga. Lalu untuk tarifnya juga kita pakainya tarif listrik begitu. Nah, bagaimana jika dijalankan? Seperti ini. Dia sudah mendapatkan diskon sebanyak 10% dari tarif yang
ada gitu dari 5.000. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk soal nomor 3. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4. Itu dalam sistem manajemen proyek kita membutuhkan kalkulator biaya yang fleksibel. Untuk langkah pertama kita membuat kelas kalkulator biaya dengan atribut private double biaya administrasi sama dengan 50. Lalu kita membuat getter di sini biaya administrasi, public double get biaya administrasi, kita return biaya administrasi. Lalu kita membuat dua metode overloading. Untuk metode overloading yang pertama itu public double hitung dengan menghitung jam kerja dikali tarif per jam. Lalu untuk metode overloading yang kedua, itu double hitung juga, namun kita tambahkan dengan yang namanya biaya material. Lalu kita membuat kelas turunannya yaitu kalkulator premium kita extend dengan yang namanya kalkulator biaya, lalu kita override di sini public double hitung. Kita memanggil metode hitung dari superclass-nya, lalu kita menambahkan yang namanya biaya administrasi. Jadi untuk kalkulator premium itu biaya dasar kita tambah dengan biaya administrasi. Lalu untuk di kelas main-nya, pertama kita membuat objek dari kalkulator biasa sama dengan new kalkulator biaya. Lalu kita di sini menggunakan metode overloading-nya. Pertama kita print biasa kalkulator overloading, lalu kita panggil dia double biaya 1 kalkulator biasa, hitung. Di sini tanpa biaya material dengan 8 jam kerja dengan tarifnya 5.000. Lalu yang kedua itu ditambah dengan biaya material sejumlah 20.000. Lalu kita print di sini, print tenaga kerja saja, kita masukkan biaya satu yang di sini. Lalu untuk biaya 2 kita masukkan biaya 2 di sini. Lalu kita menggunakan yang namanya polimorfisme. Nah, di sini kita buat dulu, objeknya, kalkulator premium sama dengan new kalkulator premium. Lalu kita panggil di sini biaya premium sama dengan kalkulator premium titik hitung, kita masukkan 8 jam kerja dan 50.000 tarif per jam. Lalu kita print dan masukkan di sini biaya premium. Bagaimana dengan outputnya? Oke, di sini ada kalkulator biaya yang biasa, di sini tanpa tenaga kerja sejumlah sekian. Lalu dengan ditambah material sejumlah 20.000 jadi di sini 60.000. Nah, lalu yang di sini ada kalkulator premium yang termasuk administrasi tadi 50 jadi sekitar sekian. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu kita harus rancang sistem logistik untuk barang yang berbeda. Semua barang memiliki informasi dasar dan biaya, tetapi hanya barang tertentu yang bisa dilacak atau di-tracking. Untuk langkah pertama, kita membuat abstrak kelas yang namanya barang logistik. Oke, dengan atribut di sini ada ID barang dan berat. Di sini menggunakan string, lalu di sini menggunakan double. Lalu kita seperti biasa menggunakan this di sini, ID barang, ini konstruktornya. Kita masukkan di sini untuk menghitung biaya pengiriman. Lalu kita membuat interface di sini. Nah, interface ini namanya tracking, berisi void untuk update status, lalu bisa kita gunakan untuk get rewrite status. Nah, lalu di sini ada kelas turunan dari barang logistik, itu namanya perabotan rumah, yang isinya itu kita kita ambil dari barang logistik ya, ada ID barang dan ada berat kilogram. Namun di sini kita override, yaitu kalau misalnya untuk perabot rumah, di mana berat dikali 5 ditambah 100. Lalu ada dokumen penting. Nah, untuk dokumen penting ini kita implement yang namanya tracking. Jadi pertama kita membuat eee, atributnya, rewrite status sama dengan belum dikirim. Lalu kita ambil dari barang logistik yang isinya ID barang dan berat kilogram, lalu ini yang kita override. Berisi hitung biaya pengiriman, berat kilogram dikali 20, lalu kita ada update status, lalu ada get rewrite status yang tadi ada di kelas tracking. Oke, lalu di kelas main-nya bagaimana? Oke, di kelas main-nya di sini kita membuat, mmm
objek, yaitu dokumen penting dan perabotan rumah. Di sini ada ID-nya dan beratnya. Lalu kita di sini menghitung biaya pengirimannya. Di sini untuk biaya pengiriman dokumen, hitung biaya pengiriman. Dan untuk perabot, di sini menggunakan perabot, hitung biaya pengiriman. Nah, lalu di sini kita demonstrasi tracking untuk biaya yang penting itu, untuk dokumen penting maksud saya. Nah, di sini kita ambil dengan get riwayat status sudah dikirim. Ini sedang dikirim konsepnya dan di sini statusnya sudah diterima. Nah, bagaimana jika kita jalankan? Nah, berikut adalah outputnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 6. Jadi untuk soal nomor 6 itu kita disuruh untuk membuat kelas karyawan dengan atribut instance-nya private string nama dan private string departemen, lalu konstruktor, lalu sebagainya. Nah, kita sini sudah membuatnya. Kelas karyawan dengan atributnya private string nama dan private string departemen. Lalu seperti biasa kita membuat konstruktornya di nama di departemen. Lalu kita membuat dua metode overloading. Pertama yang tanpa parameter. Nah, itu kita sampai yang hanya berisi nama dan departemen saja. Lalu kita buat metode overloading yang kedua yaitu dengan parameter tambahan, yaitu di sini kita namakan info tambahan. Nah, bagaimana di kelas mainnya? Kita pertama membuat objek karyawannya terlebih dahulu dengan nama Rafli, departemennya teknologi informasi. Lalu di sini yang tanpa parameter kita bisa langsung panggil aja karena tanpa parameter tambahan. Lalu di sini kita panggil yang dengan parameter tambahan. Itu di sini isinya karyawan tetap. Nah, bagaimana untuk outputnya? Demikian, sudah ada yang dua. Parameter tambahan dan dengan parameter tambahan. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Itu kita harus merancang sebuah sistem untuk mengelola daftar belanja menggunakan array list yang aman tipe datanya. Untuk pertama, kita buat kelas item belanja yang terenkapsulasi dengan atribut private string nama, private double harga, lalu kuantitas. Lalu seperti biasa kita buat konstruktornya, lalu kita buat get nama, get harga, lalu get kuantitas. Selanjutnya kita membuat namanya kelas daftar belanja. Di sini kita memanfaatkan array list. Nah, kita buat dulu atributnya yaitu list daftar di sini. Lalu kita buat konstruktornya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu untuk menambah item, menghapus item berdasarkan nama, lalu menghitung total belanja. Nah, untuk menambah item baru ini kita membuat public void tambah item. Di sini kita add, lalu akan ada print berhasil ditambahkan ke daftar belanja. Jadi kita get dulu namanya misalnya gula. Gula berhasil ditambahkan ke daftar belanja. Lalu menghapus item berdasarkan nama. Di sini kita membuat for jika namanya itu sama dengan nama item, kita remove, artinya kita hapus, lalu sistem akan menampilkan berhasil dihapus dari daftar belanja. Lalu artinya dan ditemukan itu artinya true, artinya sudah ditemukan. Namun jika tidak ditemukan, sistem akan ngeprint item dengan nama item yang tadi kita cari itu tidak ditemukan. Lalu di sini ada metode untuk menghitung total belanja, gunakan hitung total belanja. Kurang lebih begini isinya. Di mana harganya dikali dengan kuantitas. Lalu bagaimana dengan kelas main-nya? Nah, di sini kita buat dulu objeknya. Lalu kita bisa nambahkan 3 item. Pertama dengan menggunakan daftar tambah item, new item belanja, ada dengan nama beras, isinya harga juga. Lalu ada kuantitasnya, tentunya gula, harga juga kuantitas, begitu seterusnya. Lalu kita juga buat sistem untuk menghapus, kita menghapus satu item dengan nama gula. Lalu juga kita menampilkan total belanjanya. Ini kita masukkan total. Bagaimana dengan outputnya? Nah, pertama barang-barang tadi itu berhasil ditambahkan ke daftar belanja. Lalu kita menghapus satu item dan gula berhasil dihapus dari daftar belanja. Lalu total belanjanya adalah 66.000.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal nomor 8, yaitu untuk memetakan pemesanan kursi bioskop. Pertama, di sini kita import Java Util Map. Jadi fungsinya untuk memetakan kursinya, kita buat dulu atribut private status kursinya. Terus seperti biasa kita gunakan konstruktor public bioskop. Nah, di sini adalah inisiasi kursi. Nah, untuk di sini itu mengubah satu menjadi A, dua menjadi B dan lain seterusnya. Di sini untuk menginisialisasi kursinya, lalu status kursinya itu semua dijadikan false atau artinya dia itu masih tersedia. Jadi kita menggunakan perulangan for. Lalu di sini ada metode untuk memesan kursi. Public boolean pesan kursi. Jadi if status kursi contains key kode kursi artinya jika dia kode kursi itu ada. Nah, so kita if lagi jika kode kursi itu tidak ada, maka itu dapat diubah menjadi true. Ya, kita ubah jadi dipesan. Nah, lalu sistem akan menampilkan kursinya, lalu kode kursinya, lalu pesan berhasil dipesan. Selain itu, sistem akan ngeprint bahwa kode kursinya itu sudah dipesan sebelumnya. Nah, jika tidak dari kedua yang tersebut, itu artinya kode kursinya tidak ditemukan. Lalu di sini ada metode untuk tampilkan status kursi. Nah, di sini mengecek status kursinya, apakah dia tersedia, apakah dia dipesan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan main class-nya? Pertama kita membuat objeknya dulu bioskop, bioskop sama dengan new bioskop. Lalu kita inisiasi kursinya itu 3x3 dengan 3 baris dan 3 kolom. Lalu kita dapat memesan beberapa kursi, misalnya kursi A1, kodenya A1, kodenya B2, dan kodenya C3. Lalu kita mencoba untuk memesan kursi dengan kode yang sama. Lalu kita menampilkan status kursi di akhir. Nah, bagaimana dengan outputnya? Nah, di sini kursi A1, B2, C3 itu sudah berhasil dipesan. Dan jika kita mencoba untuk memesan kursi yang sudah dipesan tadi A1 itu akan ada pesan sudah dipesan. Begitu pula dengan B2. Nah, di sini akan menampilkan status kursi. Kalau A1 sudah dipesan, B2 juga, C3. Lalu ada beberapa kursi yang belum dipesan, misalnya A2, B3, A3, C1, B1, dan C2 dengan tulisan tersedia. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 9. Jadi, untuk menciptakan kode yang sangat reusable, Anda diminta untuk membuat sebuah wadah atau kontainer yang dapat menyimpan satu jenis objek secara ketat dan aman. Nah, kita membuat kelas generik bernama wadah, di sini kita sudah membuatnya. Lalu, atribut private, private t item, lalu kita buat konstruktornya, di sini this item sama dengan item. Lalu seperti biasa kita buat getternya juga, kita get item. Lalu kita membuat metode untuk menampilkan cetak tipenya. Nah, bagaimana dengan kelas main-nya? Nah, di sini kita membuat dua wadah yang dapat menyimpan string dan yang dapat menyimpan integer. Untuk yang dapat menyimpan string di sini wadah string, wadah nama, new wadah, dan kita masukkan itemnya namanya piring. Lalu di sini kita print untuk get namanya. Lalu di sini untuk mencetak tipe data apa yang kita taruh di item wadah ini. Selanjutnya kita juga dapat membuat wadah yang dapat menyimpan integer. Nah, di sini kita masukkan wadah integer di wadah, lalu kita masukkan integer yaitu angka di sini. Nah, sama seperti yang di atas kita masukkan untuk namanya wadah get item, lalu kita juga cetak tipenya. Lalu di sini ada komentar jika kita masukkan tipe yang berbeda, misalnya string tapi kita masukkan di sini integer, maka di sini Java akan menampilkan kode error kompilasi. Nah, hal ini karena Java generic itu memastikan bahwa tipe data yang digunakan di dalam wadah harus konsisten dan sesuai dengan deklarasinya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Jadi pertama kita membuat kelas abstrak pegawai, yaitu pegawai.java. File ini berisi kelas abstrak pegawai yang menjadi dasar bagi semua jenis pegawai. Kelas ini menyimpan atribut umum seperti nama dan nick. Di sini ada protected string nama dan protected string nick. Lalu seperti biasa di sini kita buat konstruktornya. Public pegawai dis nama sama dengan nama, di nick sama dengan nick. Lalu kita mendefinisikan metode abstraknya yaitu hitung gaji yang harus diisi oleh kelas turunannya.
Dan begitu tiap pegawai bisa punya cara sendiri untuk menghitung gaji, tapi tetap mengikuti pola yang sama. Lalu kita membuat file interface yang namanya pemberi bonus.java, di mana di sini kita berisi perilaku khusus yaitu double hitung bonus, double persentase, dan tidak semua pegawai memilikinya. Hanya kelas-kelas yang akan mengimplementasikan interface tersebut. Selanjut itu ada kelas manager.java. Nah, kelas ini itu mewarisi pegawai, di sini ada extend pegawai, lalu mengimplementasi dari pemberi bonus. Di sini kita memanggil eee, atribut yang diwarisinya dengan menggunakan super nama dan nick. Dia memiliki gaji tetap juga sebesar 8 juta dan dapat berhitung bonus berdasarkan presentasi dari gaji. Sini, hitung bonus, hitung gaji dikali persentase. Lalu ada juga kelas yang namanya kelas staff.java. Di sini dia mewarisi dari pegawai, namun tidak mengimplementasikan interface yaitu dari pemberi bonus. Nah, di sini dia berisi seperti biasa di sini kita memanggil atribut yang ada pada kelas parent-nya yaitu nama dan nick, lalu mengoverride di sini gajinya sebesar 4 juta. Oke, terakhir di kelas main, di dalamnya terdapat kita release pegawai untuk menampung semua pegawai baik staff maupun manajer. Habis itu di sini kita masukkan pegawai-pegawainya ada 2 staff dan 2 manajer. Lalu menghitung total gaji dan bonus dengan mengintegrasi daftar tersebut. Operator instance of di sini ada instance of dipakai untuk ngecek apakah pegawai juga termasuk pemberi bonus. Hasil akhirnya akan menampilkan total gaji, total bonus, dan total biaya perusahaan. Di sini ada format untuk rupiah, jadi supaya hasil akhirnya itu tidak menggunakan E gitu dan tidak jelas. Jadi kita masukkan seperti ini. Kita format ya. Nah, lalu untuk output-nya bagaimana? Nah, di sini ada output-nya yaitu ada total gajinya, total bonusnya, lalu total biaya perusahaan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton.